Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di pertemuan web programming. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Eh, oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke yang namanya report atau kita akan bikin laporan, ya. Nah, jadi biasanya kalau misalkan kalian lihat ya di beberapa situs, contohnya kalau misalkan kalian daftar sekolah atau mungkin kalian daftar kayak SBPTN ya. Nah, kan kalian menginputkan data, setelah itu kalian setelah selesai nanti kalian bisa mencetak kartu pendaftaran gitu ya. Nah, jadi di sini untuk di program kita ini kita juga bisa bikin seperti itu ya. Jadi kita bisa mencetak bentuk dari laporan kita. Kalau kita implementasikan ke dalam sistem kita, nah sebagai contoh di sini kita akan coba cetak kwitansi ya, cetak kwitansi dari belanja kita di sini. Oke, jadi nah, bagaimana cara untuk bikinnya? Oke, kita akan langsung saja ya. Kita akan masuk ke codingan kita ya. Lalu kita akan bikinkan di sini ya untuk di bagian view, lalu di bagian customer. Silakan bikin sebuah file baru ya di bagian customer ini. Nah, silakan ketikkan coding seperti berikut ya. Jadi codingnya sedikit berbeda ya untuk report ini, dan tapi di sini saya usahakan semirip mungkin dengan HTML ya. Jadi kita tetap menggunakan HTML nantinya. Walaupun nanti hasil output dari laporan itu adalah bentuknya dari bentuknya cetak gitu ya untuk memprint. Oke. Langkah pertama yaitu kita bikinkan di sini body. Bikin di sini body dulu. Kalau kita tutup bodinya, oke, kita simpan dulu ya. Oke, pastikan simpan di bagian view dan customer. Ya, di sini saya bikin namanya adalah cetak underscore kwitansi titik php. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita bikinkan body onload sama dengan body onload. Di sini saya bikin JavaScript window onload JavaScript window lalu print. Ya, jadi nanti kalau misalkan dia akan mengklik, setelah dia mengklik cetak ini, dia akan langsung diarahkan ke untuk memprint ya, memprint. Style ya. Sini marginnya kita kasih auto. Jadi kalau misalkan kalian ini udah paham CSS nih pasti paham mudah bikinnya. Auto. Lalu dengan widthnya, lebarnya ya, widthnya 100% saja saya bikin di sini. Oke, lanjut. Di sini saya bikin div. Saya tutup lagi divnya. Style, margin. Ini jarak tepinya itu 10 pixel, dan margin tepi sebelah kanannya itu juga 10 pixel. Oke. Nah, langsung kita masuk ke desainnya lagi ya. Jadi pertama kita kasih dulu bagian header dari apa namanya, dari bentuk cetak kwitansi kita ini. Nah, oke, jadi kita mendesain itu dengan menggunakan tabel saja ya. Tabel. Oke, dalam tabel ada tr ya. Tr. Di dalam tr selalu ada td. Oke, kita bikin seperti ini misalkan ya, e-commerce.
e-commerce ini kita desain juga. Dia Allegiance Center. Di sini kita kasih font size-nya. Font size-nya ini bagian belakang. Font size-nya misalkan kita kasih ukurannya misalkan 6 aja deh ya. E-commerce font jadi oke. Ini bagian ini kita copy saja. Nah, di sini bisa kita bikinkan ini kita kasih 3 aja. Misalkan di sini alamatnya aja deh. Jadi ini seperti kop surat ya. Jadi di sini seperti kop surat. Jadi kalian boleh tambahkan logonya ya. Boleh kalian tambahkan kata apa lagi gitu terserah ya. Jalan Kesambi nomor 201 misalkan ya. RT 04 Kesambi Kota Cirebon misalkan. Dah seperti itu aja ya. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita anggap ini untuk bagian headernya ya. Ini kita anggap untuk bagian headernya. Oke, satu lagi di sini untuk di bagian tabelnya saya juga akan kasih ya stylenya di sini. Di sini saya akan atur untuk width-nya itu adalah 100% ya, jadi dia mengikuti dengan panjang halamannya. Oke, di luar ini saya bikin cell padding dan cell spacingnya. Cell paddingnya itu 0 dan cell spacingnya juga 0 ya. Oke, ini TR e-commerce. Oke, selesai tabel. Oke, ini saya kasih BR ya, jadi saya kasih jarak. Dan satu lagi saya tambahkan di sini garis putus-putus misalkan di sini. Div style border bottom 3 pixel. Oke. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, ini bentuk baru kop surat ya. Ini baru kop suratnya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita coba jalankan bagaimana bentuk kop surat ini ya. Oke, jadi ini bagian view-nya ya. Jadi ini kita anggap bagian view-nya. Tentu kita bikinkan di bagian controllernya ya. Oke, jadi silakan buka controllernya di customer ya. Jadi ini boleh kita pakai yang ini aja. Misalnya kita ambil yang oke, ini saja saya copy. Oke. Saya pastikan. Oke, di sini status belanja saya ganti jadi cetak kwitansi misalkan. Cetak underscore kwitansi. Oke. Ini stringware-nya saya hilangkan dulu ya, karena nanti belum kita pakai ya. Ini juga ya, karena belum kita sambungkan dengan database-nya. Nanti akan kita sambungkan dengan database-nya. Oke, kita hilangkan saja dulu untuk sementara ya. Ini berarti juga kita nggak pakai, jadi kita langsung aja ke cetak kwitansi ya. Ini kita hilangkan dulu. Jadi di sini dia langsung cetak kwitansi. Cetak underscore kwitansi titik php. Oke, sudah selesai. Ya, tinggal kita linkkan saja dia dari status belanja ini, kita linkkan. Kita tambahkan sebuah tombol ya. Kan di sini udah ada button pesanan diterima ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja satu tombol. Oke, saya copy di sini.
juga boleh kita bikinnya ini form method. Oke. Nih oke. Jadi gini aja ya. Saat pesanan diterima ini kita ganti aja dengan cetak kwitansi ya. Cetak kwitansi. Cetak kwitansi ya. Lalu di link di atasnya tentu kita rubah ya. Di sini identitas PP customer berarti di sini adalah cetak underscore kwitansi. Oke. Satu lagi di sini saya akan tambahkan setelah action ini ya, setelah action ini saya tambahkan dengan sebuah fungsi yang namanya adalah target sama dengan kutip 2 underscore blank. Jadi fungsinya adalah ketika kita klik maka dia akan menambahkan ke tab baru ya, menambahkan dia ke tab baru. Jadi bukan di halaman itu aja dianya. Oke, saya cobakan ya. Oke. Oke, saya klik cetak kwitansi, maka dia pergi ke halaman yang berbeda. Nah, di sini dia sudah menampilkan tampilan yang siap untuk di print ya. Jadi tinggal bisa kita print. Nah, tapi bentuk tampilannya masih seperti ini. Oke, jadi masih seperti ini dianya. Di sini kita bisa rubah portrait atau landscape ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kalian ubah ya di bagian jadi sama seperti dia menggunakan kop surat gitu. Ya. Jadi terserah nih kata-katanya mau apa ya. Jadi tinggal tambahkan TR-nya saja. Atau kalian mau menambahkan logo silakan juga boleh seperti itu ya. Oke. Ini sudah selesai ya. Jadi kita anggap untuk kop suratnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan bikinkan untuk laporannya lagi ya. Oke, di sini saya akan bikinkan font size ya. Saya tambahkan font lagi. Font size nya ukurannya misalkan ada 5 saja ya. Di sini saya tambahkan dia center ya, rata tengah, dan juga dia bergaris bawah. Oke, jadi kata-katanya apa? Yaitu adalah kwitansi pembelian barang misalkan. Oke, seperti itu. Ya. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan P di sini. Untuk supaya dia berjarak ke bawah. Dan saya tambahkan satu di sini. Oh, ya udah, nggak apa-apa deh. Di sini aja ya. Oke, seperti ini aja P-nya. Oke. Kalau sudah berarti kali ini sudah selesai ya. Ini untuk bikin judul dari laporannya. Jadi kalau misalkan kita jalankan bentuknya masih seperti ini ya. Nah, jadi dia masih seperti ini nih. Ya, kwitansi pembelian barang seperti itu ya. Oke, ini sepertinya tulisan terlalu kecil ya. E-commerce nya saya gedein aja deh. E-commerce ini kwitansi pembelian barang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikinkan untuk menampilkan data kita lagi ya, data dari belanja kita. Itu pertama yang kita gunakan adalah tabel ya. Oke, tabel. Nah, untuk tabel ini hampir sama ya. Kita pakai width ya, kita kasih panjangnya adalah 100% ya. Dia menggunakan cell paddingnya 0 dan cell spacingnya juga 0. Oke, selanjutnya ini di dalam tabel tentu ada TR ya. TR, kita kasih TR-nya. Oke, di dalam TR tentu ada TD.
Nah, di PD ini kan kita atur desainnya. Pertama, apa aja yang akan kita tampilkan? Kita sesuaikan saja dengan status belanja kita. Ya, di status belanja ada apa aja ya? Yaitu ada item, nama produk, harga, jumlah dan total gitu ya. Oke, berarti kita sesuaikan ya. Di sini ada item. Ya, pertama ada item. Item. Kita copy lagi nih. Setelah item tadi ada lagi nama produk ya. Ini nama produk. Nama produk. Selanjutnya di bawahnya ada harga ya. Harga. Setelah itu ada jumlah dan total ya. Ini jumlah. Dan ini total. Oke, kita simpan. Jadi ini bagian tabel kita ya. Nah, jadi kalau misalkan kita di bagian TD ini tidak kita kasih stylenya ya atau gayanya ya stylenya, maka ini dia tidak akan menampilkan baris border segala macamnya. Jadi ini harus kita kasih ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita kasih style ya. Dimana kita kasih seperti ini border left ya. Border leftnya kita kasih jarak seperti ini 1 pixel ya. Jadi ketebalan garis tepinya tuh ya, garis tepi bagian kiri yaitu 1 pixel dan warnanya adalah solid 000. Nah, maksudnya di sini adalah bahwasanya kalau untuk garis border ini warnanya adalah hitam gitu ya, warnanya hitam. Nah, ini tinggal kita copy aja ya. Jadi boleh kita kasih seluruhnya nih, border left ya. Lalu lanjut lagi misalkan untuk border right-nya ya. Nah, itu 1 pixel juga ya. Lalu ada lagi border bottom-nya dan border top-nya. Oke. Lalu kita kasih paddingnya. Paddingnya itu 3 pixel, 5 pixel. Ya jaraknya ya. Oke. Nah, di sini saya tambahkan juga untuk di bagian TD-nya karena ini bagian judul ya, maka saya kasih Allegiant Center gitu. Ya. Nah, ini boleh kita copy saja isi dalam ini. Kita copy saja di sini. Copy. Lalu kita pastikan aja semuanya. Jadi untuk report ini memang harus kita bikin manual ya. Jadi kalau misalkan saya biasanya sih menggunakan manual seperti ini. Jadi untuk mendesainnya ya terserah saya saja gitu ya. Ada juga yang sudah tersedia ya di internet, boleh kalian coba. Oke, ini total berarti udah clear ya. Oke, kita coba jalankan. Maka bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini, apakah boleh kita pakai warna ya? Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan warna juga boleh gitu ya. Berarti kalau misalkan kita menggunakan warna, kita masih tetap ada di dalam style ini. Ya contohnya saya akan kasih warna background color ya.
namanya adalah background color. Ada nggak di sini nih background color? Nih background color, jadi saya kasih warnanya adalah light gray saja, light gray. Oke, ini boleh saya copy paste saja nih, copy paste. Paste lagi di sini. Oke. Jadi sudah ada nih 1 2 3 4 5. Nah, berarti ini untuk bagian judul kita ya, bagian judul di tabelnya. Sekarang kita akan bikinkan untuk bagian isi lagi ya. TR lagi di sini. Kita tutup TR kita. Nah, pasti ada lagi TD di sini. Oke. Nah, untuk bagian ini tentu kita samakan ya dengan yang ada di status pesanan. Artinya di sini dia akan mengambil data ya, mengambil data sesuai yang ada di database kita. Nah, caranya berarti kita akan hubungkan dia dengan yang ada di database. Nah, caranya hampir sama nih dengan status belanja. Ya, jadi hampir sama nih caranya. Oke, silakan kalian status belanja. Oke, jadi kita kopikan ini aja ya. Jadi pertama di sini ya, dari PHP buka sampai PHP tutupnya kita copy ya. Lalu di bagian atas ini di atas TR ya, kita pastikan. Kebanyakan ya. Kita pastikan di sini ya. Jangan lupa tutupnya berarti ada di sini ya. Nah, lalu berarti ini sudah. Oke, pertama kita bikin dulu ya, hampir sama kayak ini. Kita pakai style juga ya. Ini kita kopikan lagi. Oke, kita kopikan lagi nih bagian stylenya ya. Pertama untuk bagian item di sini berarti gambar ya, bentuk dalam bentuk gambar. Oke, berarti stylenya alignment center. Untuk background color ini kita hilang saja, jadi cukup sampai di sini saja ya. Oke, pertama berarti kan kita ngambil gambar ya. Nah, untuk gambar kita copy aja nih ya, dari sini aja ya. Image search ini kita ambil dari ini aja, copy, lalu pastikan lagi di sini. Nah, jadi untuk TD hampir sama ya semuanya. Untuk TD nya pakai yang di atas, copy paste ya. Jadi untuk image ini dihilangkan. Jadi ini bagian ini aja nih yang di copy paste ini ya. Jadi untuk isian datanya tinggal copy paste dari yang ada di status belanja gitu. Copy di sini, lalu pastikan di dalamnya ya. Ini AH4 href checkout, nama produk, lalu nomor belanjanya. Oke, bolehlah ya. Oke, kita copy lagi, atau biar cepat kita copy paste dulu semua ya. Yang TD nya oke, ini kita hilangkan dulu. Ini satu, kita udah pakai 1 2, berarti 1 2 berarti 3 harga jumlah total ya. 1 2 3 3 lagi ya. Tinggal copy paste aja nih. Copy ya. Paste lagi. Paste lagi. Oke. Berarti setelah ada nama produk berarti harga ya. Harga berarti ambil ini. Copy dari sini. Copy. Lalu pastikan di sini. Oke, lalu setelah itu check out untuk jumlah belanjanya.
Oke, paste di sini. Lalu untuk total, ya ini totalnya copy. Lalu kita pastikan di sini. Oke. Jadi di sini dia baru menampilkan eh, data belanjanya ya, baru menampilkan data belanjanya di sini. Oke. Oke, berarti di sini oke. Apa ya? Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita jalankan ini masih error ya. Kenapa? Karena kita belum manggil di controller kita datanya ya, belum kita panggil. Maka tinggal kita copy paste aja nih di atas ini. Ya, kita copy paste aja, copy. Lalu kita pastikan di sini. Oke, ya. Nah, di sini stringware dia memanggil data. Jadi kita bisa mencetak kwitansi kita berdasarkan pembelian dari customer tersebut. Ya, dia masih mengambil dari model belanja. Ya, jadi modelnya bisa kita gunakan lagi ya tanpa kita harus bikin yang baru. Ya, karena isinya sama ya, karena isinya sama. Lalu tabel checkout. Nah, tabel checkoutnya di sini string data, maka tinggal kita bikin di sini string data. Oke, tampil status belanja. Oke, ini jadi sama ya, masih sama. Tinggal kita jalankan saja lagi. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita cetak kwitansi. Oke, jadi seperti ini dia bentuknya. Oke, nah tinggal kita desain aja dikit lagi nih ya. Ya harganya ini sama. Oke, bener ya. Oke, jadi tinggal kita desain saja lagi di sini. Untuk ini nggak usah ya, pakai ini. Nggak usah pakai center. Ini juga nggak pakai center. Jumlah nggak apa-apa ya pakai center ya. Untuk total ini nggak usah pakai center nih. Oke. Mana lagi tadi tuh? Ya href ini nggak perlu nih ya. Oke. Nah, berarti kan sudah tampil datanya, maka kita tampilkan total belanjanya ya. Total belanja berarti kita bikinnya di bawah tutup kurung kurawalnya. Berarti kita bikin lagi di sini tr ya. Tr buka dan tr tutupnya. Kita bikin lagi td ya. Kita copy paste dari atas aja biar cepat. Copy. Lalu kita paste ini. Oke, di sini border oke sudah sama ya. Nah, sudah sama di sini. Oke, sebentar dulu. Ini untuk bagian TD yang tambah lagi satu TD lagi deh. Ya, satu TD, tapi isinya bukan ini. Isinya beda lagi di sini. Sini kita bikin total belanja. Oke, seperti itu aja. Ini kita copy lagi. Kita bikin sini untuk pajaknya 10%. Ya, berarti ini pajak ini kita bikin 10%. Lalu kita pastikan lagi. Ini berarti ongkos kirim. Ini kita bikin saja 10.000. Rp 10.000. Oke. Oke, kita coba jalankan. Bentuknya seperti apa? Oke, sebentar. Ini berarti untuk totalnya kita ambil yang ada di sini. Ya, seperti yang ada di sini. Copy. Lalu kita pastikan di sini. Oke, satu lagi di sini ada yang kurang kita ya. Kita tambahkan di sini yaitu call span kita.
kita hitung berapa tabel kita ya. Tabel kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 4 ya, close-nya ada 4 nih. Copy. Lalu di sini kita samakan. Ini juga kita samakan. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan cetak kwitansi. Oke. Jadi kira-kira seperti inilah bentuk kwitansi sederhananya ya. Nah, ini boleh kalian desain ingin kalian seperti apa. Ya, jadi ini terserah desain seperti apa dengan kalian ya. Oke. Di sini berarti kalau udah selesai ya, jadi kira-kira bentuk dari kwitansi itu kalau sederhananya seperti ini. Ya, ini juga laporan ini bisa diimplementasikan ke dalam bentuk kepala yang lainnya ya. Contohnya registrasi apa namanya itu cetak registrasi gitu ya, atau mau apalagi terserah kalian ya. Jadi sebenarnya untuk dia supaya bisa dia pergi bentuk PDF atau print, coding kita gunakan cuma ini ya, bagian body di sini, onload ini dan di sini ya. Nah, kalau isian di sini ini sama aja dengan yang ingin kalian print ya, sama aja ya, seperti yang ada status belanja. Saya kan copy paste saja ya. Nah, itu lalu tergantung analisa kalian atau desain kalian ya, pada bagian style ini ya. Oke, jadi kira-kira seperti itulah bentuknya untuk cetak laporan ini. Jadi bisa kita print nih ya, kita print ya. Nah, printnya mau ke kemana ya, bentuk ke PDF atau langsung print dan segala macamnya bisa di sini semuanya ya. Kalau ini kan langsung ke printer saya nih gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira untuk materi kita hari ini sampai di sini ya. Jadi ini silahkan dicobakan ya. Pastikan ketika dicetak kwitansi dia pergi ke halaman yang berbeda, lalu dia menampilkan untuk kwitansinya ya dalam bentuk print. Jadi bisa nanti kalian simpan dalam bentuk PDF nantinya. Saya coba ya kalau bentuk PDF gimana bentuknya. Saya cek destination di sini. Saya ambil save as PDF. Oke, jadi dia akan menyimpan dalam bentuk PDF. Di sini boleh kalian atur ya, apakah dia pakai kertas apa, lalu landscape atau portrait bisa kita atur di sini. Ya, ini tergantung masing-masing browser ya. Kadang-kadang kalau misalkan Google Chrome beda lagi. Kalau ini saya menggunakan UC browser seperti ini bentuknya. Ya. Oke, saya save. Nah, misalkan di sini saya download di sini ya. Oke, saya coba cari datanya yang sudah di download tadi. Saya coba mana dia. Nah, ini dia bentuk PDF. Nah, jadi dia seperti ini ya. Oke, jadi datanya sudah tersimpan. Oke. Nah, jadi untuk isi di dalamnya boleh kalian atur sendiri ya. Nah, apakah di nanti kwitansinya hanya menampilkan barang seperti ini saja, atau nanti kalian ada pakai tanggal pembeliannya dan segala macamnya, itu terserah kalian. Oke. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Ini silahkan dicobakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.